Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir walahmal wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sebagaimana yang dibacakan oleh adinda kita semuanya, yaitu Rizky Hana, berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanlah apa yang sudah Allah sediakan untukmu, makanan yang halal. Dan segala sesuatu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada takarannya. Maka
orang-orang yang beriman kepada Allah wajiblah kemudian mencukupi dirinya dengan yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya pada kesempatan ini saya Ihza bertemu Anda di Masjid Hasanuddin Majdi, Kota Banjarmasin, dalam rangka sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan pencerahan-pencerahan dari para guru kita yang insya Allah akan memberikan tausiah pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita sapa dulu Ustadz Haji Tamjid Nur, SAGM PDI. Dan yang kedua, yaitu Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI MHI. Mari kita sapa bersama kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Husaini, Ustadz Tamjid. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Ustadz kita bersama dengan jamaah yang Masya Allah luar biasa. Yang sudah antusias mendengarkan ceramah dari Bu Hanfian. Sudah siap Ustadz? Insya Allah. Insya Allah siap, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan pemirsa tak lupa saya tidak sendirian pada kesempatan ini. Saya bersama dengan para jamaah dari Masjid Hasanuddin Majdi. Bunda-bunda yang Masya Allah luar biasa yang begitu antusias mendengarkan tausiah pada hari ini. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum bunda-bunda. Masya Allah, bagaimana kabar Bu Hanfian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, ini pina terang-terang bener nih bunda lah. Menyala aja loh. Tapi ini pas bener bang, kulun habang, pian habang. Nah, kada perjanjian padahal kita, Masya Allah. Bunda, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari para ustadz kita, para guru kita yang dengan tema yang begitu menarik. Bu Hanfian siap lah sudah? Insya Allah siap, Masya Allah. Ulun pun kada sabar hendak mendengarkan ceramah Bu Hansidin. Siap bunda lah? Siap insya Allah. Baik. Pemirsa, pada kesempatan ini sebagaimana tema di awal tadi yang sudah dibacakan oleh adinda kita yaitu Rizky Hana berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173 yang mengungkapkan kepada kita semuanya diingatkan Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman untuk mencukupi diri kita dengan yang halal-halal. Dan kita pun juga didorong sebagai orang-orang yang bersyukur. Namun bagaimana agar kita benar-benar mampu menjaga ini semuanya. Untuk itu yang pertama kita mohonkan kepada Ustadz Haji Tamjid Nur SAGM PDI untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Hasanuddin Majdi yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ucapkan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita hari ini tidak lepas adalah anugerah nikmat Allah yang besar. Boleh dikatakan ini adalah nikmat yang agung. Kenapa? Ini nilai-nilai agama. Nilai-nilai ketakwaan. Yang hadiahnya adalah surga. Khalidina fiha abada. Nilai-nilai akhirat, nilai-nilai agama diperbandingkan dengan dunia. Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nilai-nilai akhirat itu adalah lebih baik dan sifatnya kekal selama-lamanya. Sementara dunia dikatakan dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya main-main, sementara. Nah, hadirnya kita di sini kita mendapatkan nilai-nilai akhirat. Kenapa? Ini semua adalah mendapatkan pahala. Pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nilai silaturahim.
Pertemuan kita adalah nilai silaturahim yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam talabul ilm, menuntut ilmu, wajib, kewajiban itu akan mendapatkan pahala dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita mengangkat perkara yang halal. Ya. Kalau kita melihat al-Islam itu adalah jalan selamat. Jalan menuju keselamatan. Keselamatan sementara di dunia, keselamatan yang kekal di akhirat. Lalu Allah punya aturan. Ada sifatnya hukum, wajib yang mesti kita laksanakan. Maka yang wajib Allah tetap atas kita adalah maslahat untuk keselamatan, untuk kebaikan kita kalau kita mengerjakannya. Ada hukum haram, sesuatu yang terlarang. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan yang haram itu maslahat, itu keselamatan. Namun kalau kita mengerjakannya, nauzubillah, mudarat. Itu dari sisi hukum. Nah, ada sisi aturan tentang sesuatu yang kita makan, yang kita kerjakan, itu ada sesuatu yang namanya halal. Sebaliknya haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang telah dibacakan tadi memerintahkan kita untuk mendapatkan sesuatu itu hendaklah yang halal. Jangan sampai kita ikut ajaran syaitan ya. Apa ajaran syaitan itu? Hari ini katanya jangankan yang halal, yang haram aja ngalih. Itu setan bu, nggak bener. Kalau Allah nyuruh sesuatu pasti itu banyak, pasti mudah. Kenapa? Allah Maha Bijaksana. Masa kita nyuruh anak kecil mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin? Guru yang bijak memberikan soal kelas 1 dengan materi kelas 1. Tidak bijak guru menguji anak kelas 1 tapi soal kelas 6. Allah lebih bijaksana. Kalau Allah nyuruh masih banyak, masih mudah. Ya, tidak ada yang susah. Kalau sudah itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita aja dengan konsep iman kita siap enggak, gitu kan? Maka konsep orang beriman itu kepada Allah mesti dengan semangat sami'na wa ata'na. Kalau Allah suruh yang halal, siap laksanakan. Kan begitu konsepnya. Dilarang atas sesuatu yang haram, siap untuk dijauhi. Sebab setiap yang halal itu pasti baik. Makanya kawannya, temennya halal itu tayyib. Halalan tayyibah. Jadi bila halal pasti baik. Kalau haram itu fahish. Kotoran bu, najis. Tidak baik dan akan buruk. Itu. Makanya kita mesti berusaha dengan cara yang halal. Yang kita konsumsi mesti dengan yang halal. Itu. Dan jauhi segala sesuatu itu kepada perkara yang tidak halal atau haram. Itu prinsip orang yang beriman. Yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dikategorikan sesuatu yang haram itu yang tidak halal ya. Jadi ada sifatnya benda, ada sifatnya usaha. Walaupun bendanya halal, didapatkan dengan cara yang haram pasti mudarat, Bu. Pasti tidak baik. Itu. Dan akan merusak. Akan merusak. Kan hidup kita dalam konsep Islam itu kita ingin mencari barakah, berkah. Itu konsep kita. Apa itu barakah? Terjemah atau ta'rif yang sederhana, ziyadatul khair. Jadi sesuatu yang barakah dia menambahkan kebaikan. Nah, maka nilai-nilai barakah yang menambah kebaikan itu bersumber dari yang baik juga. Yang halal, yang thayyib. Mustahil sesuatu yang najis ya,
yang fahish memberikan sesuatu yang baik, tidak mungkin. Nah itu. Jadi pertama cara kita mengerjakan. Jadi ada sesuatu pekerjaan itu sifatnya ada yang halal, ada yang haram. Misalnya apa? Mencuri. Nah itu. Mencuri. Itu pekerjaan haram. Hasil dari usaha pencurian tadi semuanya tidak halal. Semuanya haram. Pasti mendatangkan mudarat. Dia termasuk kategori dosa besar, Bu. Al-kabair. Kenapa? Sebab indikator al-kabair diantaranya adalah dikenakan hukum had. Ya. Hukum had kepada pencuri apa, Bu? Potong tangan. Wah, kejam. Islam kejam. Kok hukumannya seperti itu? Ini menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan kejam. Mencuri itu kejam. Hukumannya pun kejam. Karena akan merusak tatanan kehidupan sosial. Kita kan hidupnya ingin tenang, aman, damai. Kalau ada di kampung kita pencuri, aman enggak, Bu? Enggak aman. Jadi cita-cita kehidupan yang aman, damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu jadi hilang. Gara-gara ada maling, ada pencuri. Karena dia merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat, dia mesti dihukum orang ini. Karena akan mengganggu. Gitu kan. Nah, sesuatu yang dihasilkan dari pencurian itu adalah tidak halal, haram. Itu dari usaha, ini contoh. Termasuk yang lain lebih dahsyat lagi. Gimana dengan koruptor? Itu ngeri lagi, Bu. Kalau pencuri potong tangan, Bu, itu hanya batasnya kalau dalam dinar itu berapa ya? Yang dipotong tangan itu? 3 dinar ya. Nah, kalau dirham 3 dirham. Itu kena potong tangan. Berapa kalau 1 dinar itu 4 gram seperempat. Itu. Nah, kalau korupsi, miliaran. Ratusan juta, ngeri lagi itu, Bu, dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu usaha. Makanan tadi dijelaskan. Ada di antaranya khamar. Itu haram. Nah, tidak halal. Dan lain-lain ya yang disebabkan dari kerjaan yang haram itu jadi tidak halal. Nah, ada zat-zat yang juga itu ada merusak tatanan kehidupan kita, maka kalau itu mesti kita jauhi. Jauh dari kebaikan, jauh dari barakah. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadikan kehidupan kita berusaha. Memulai pekerjaan, mengeluh yang kita makan, mesti harus teliti. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami, siapa saja. Maka harus kepada yang halal. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip demikian. Amin. Demikian dari kami menghantarkan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Tamjid Nur yang sudah menyampaikan. Silahkan kembali Ustadz, silahkan kembali duduk Ustadz. Masya Allah, tadi Ustadz Tamjid Nur menyampaikan kepada kita semua segala sesuatu yang haram itu rasanya pun jadinya enggak aman Ustadz ya. Rasanya kita gelisah Bunda. Jadi kalau ada sesuatu barangkali kita miliki, kita dapatkan atau apapun itu dalam kehidupan sehari-hari yang bukan karena izin Allah, maksudnya adalah bukan karena keinginan Allah, maka rasanya kita pun juga ikut gelisah. Oleh karena itu hidup baik dimulai dari yang halal, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah di pertemuan pertama tadi, di sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan
pencerahan dari Ustadz Tamjid Nur berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu hidup baik dimulai dari yang halal. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang komitmen bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu menjaga yang halal-halal baik yang dia dapatkan atau yang dia miliki. Kemudian kita akan mendengarkan sama-sama pencerahan dari Ustadz Husaini Sahlan, namun sebelum itu Ulun mau tes dulu semangat dari jamaah yang hadir di sini. Bunda masih semangat? Masya Allah, hari yang berkah. Hari yang berkah. Masya Allah, luar biasa. Bunda, di awal tadi kita sudah mendengarkan sama-sama pencerahan dari Ustadz Tamjid Nur berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu hidup baik dimulai dari yang halal. Nah, yang halal ini Bunda, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita dapatkan, termasuk yang kita gawi sehari-hari, maka kita perlu menjaga komitmen kita kepada Allah dengan yang halal. Karena insya Allah kalau sudah kita jaga yang halal-halal, maka Allah pun akan memudahkan kita kepada yang halal-halal. Betul Bunda? Betul Bunda ya, Masya Allah. Baik Bunda, langsung saja kita mendengarkan sama-sama pencerahan yang selanjutnya disampaikan oleh Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI MHI. Kita mintakan kepada beliau, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Suami sehat Ibu? Dompet sehat Ibu, dompet? Insya Allah sehat Bu ya. Kalau dompet sehat insya Allah tuh sehat semua ya. Baik Ibu ya. Tulak ke kebun, tanamlah bayam. Supaya subur kasihlah pupuk. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya ibu-ibu masih pada mengantuk. Ngantuk Bu? Oh ada, kita ganti Bu ya pantunnya. Jikalau pisau sangatlah tajam, janganlah dibuat sebagai mainan. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya pian-pian belum sarapan. Udah sarapan belum Bu? Belum ya? Sudah ya? Kita ganti. Ganti Bu ya? Ganti enggak? Udah cukup aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih. Wa 'azimi syari'atih. Wa tiba'i bi afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fi uluhiyatihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun banggakan kakanda ulun Ustadz Haji Tamjid Nur. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa disehatkan badan beliau. Mudah-mudahan juga dakwah beliau juga lancar untuk kita semua. Amin. Kita juga sama-sama banggakan host kita yang luar biasa. Ustadz Ehza. Serta ibu-ibu nih yang menyala. Mahabang. Cantik-cantik ya. Luar biasa ya. Sangatlah elok burung gelatik. Burung gelatik terbang di kala panas. Ibu-ibu yang pakai kerudung merah terlihat nampak cantik. Mudah-mudahan kerudungnya sudah semua pada lunas. Amin Bu ya. Lunas belum nih? Lunas ya. Baik Ibu hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu waktu dalam hadis di dalam Musnad Imam Ahmad juga dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan. Ada seorang budak mukatab yang ingin supaya menebus utang-utangnya. Dia ingin memerdekakan dirinya. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan dia berkata, "Ya Ali, inni ajistu an kitabati." Sesungguhnya aku tuh kada sanggup, lemah, tidak mampu untuk menebus utang-utangku. Maka Ali mengatakan, "Ala wa'allimuka. Maukah kamu aku beritahukan satu kalimat.
allamanihinna, yang mengajarkan kepadaku akan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dalam keadaan pengen nebus dirinya, pengen bayar utangnya, tapi nggak sanggup dia. Maka Ali mengatakan, maukah aku kasih tahu satu kalimat, yang kalimat ini diajarkan Nabi kepadaku. Lau kana mislu jabalin dainan angka, kalaulah utang-utangmu itu sebesar gunung, banyak utang-utangmu itu, akan addahullahu angka, Allah akan lunaskan hutangmu itu. Apa itu bunyi kalimatnya? Kuli baca olehmu. Allahumma kfini bi halalika an haramika. Hafal ya. Wa agnini bifadlika amman siwa. Hafal semua kita nih, hafal semua. Allahumma kfini. Ya Allah cukupkan aku. Itu kalau kita sendirian ya. Kalau jamaah Allahumma kfina, itu dhamirnya diganti ya. Ya Allah cukupkan aku bihalalika, dengan yang halal darimu. Rezeki yang halal, pasangan yang halal, pekerjaan yang halal, semua yang halal. Karena saya sepakat tadi kata Ustadz Tamjid, yang halal itu tayyib. Yang halal itu barakah. Yang halal itu pasti menenangkan jiwa. Tapi yang haram sebaliknya. Lihat orang kalau curi Bu, nggak tenang. Curi makanan, curi hak orang lain. Curi apa lagi Ustadz? Curi ayam, asal jangan curi laki orang aja Bu ya. Nah, ini nggak tenang kita. Nah, maka cukupkan aku dengan yang halal, an haramika, dari yang harammu. Artinya apa? Jauhkan daripada yang haram. Ini prinsip hidup nih. Wa agnini, dan cukupkan kepadaku. Apa yang kita minta cukupkan? Bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwak, dari orang selain engkau. Ibu hadirat yang dirahmati Allah. Hadis ini menarik sebetulnya. Doa ini singkat, tapi dalam maknanya. Doa ini mencakup bagaimana kebaikan kita mulai di dunia sampai nanti di akhirat. Doa yang membawa ketenangan dalam hidup kita. Maka mesti diamalkan nih doa pagi, petang. Ya. Doa ini mesti kita amalkan. Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan pertama, minta supaya rezeki, supaya kehidupan, supaya rumah tangga dan semuanya halal. Ini yang penting nih. Halalan thayyibah, halal yang baik. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya halal itu membuat nyaman, membuat tenang. Halal itu segala apa yang kita minta, kita mohon kepada Allah itu jadi diijabah Tuhan. Halal itu menjadikan ibadah kita itu khusyuk. Tapi kalau yang kita makan itu yang haram, kadang-kadang perlu dipertanyakan, kenapa kita kok malas ibadah? Malas ibadah. Kenapa kok kita dalam hidup nggak pernah tenang rumah tangga, nggak ada keberkahan? Padahal yang dicari itu apa? Berkah, bukan banyak. Ya, yang penting itu berkah. Makanya yang disebutkan yang kaya itu bukan yang banyak harta. Laisal ghina. Tidaklah dikatakan orang yang kaya itu kasratil aradi, dengan banyaknya harta, tidak. Walakinnal ghina. Tetapi yang kaya itu kata Nabi, ghinan nafsi, jiwa. Saya selalu bilang gini Bapak Ibu ya, saya selalu bilang gini. Mental, jiwa itu mental. Boleh kita harta biasa, pas-pasan aja. Pas mau beli rumah bisa beli, itu pas-pasan. Pas mau beli mobil bisa beli. Kita nggak usah banyak-banyak, yang penting pas-pasan. Iya kan? Tapi mental kita kaya. Kan banyak orang kaya mental miskin. Tadi kata Ustadz Tamjid, koruptor tadi. Banyak uang, banyak harta, banyak segalanya. Tapi apa yang terjadi? Mental miskin. Tapi ada orang yang miskin sederhana tapi mental kaya. Kita ingat beberapa tahun yang lewat ada berita ya. Satpam Bank itu dapat nemu koper nasabah ketinggalan uang
banyak satu koper. Oleh satpam bank diambil, diserahkan. Kemana? Ke atasannya. Itu mentalnya kaya. Ya, mental kaya. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan tuh ya, kenapa Nabi ngingatin sholatul fajar, rakaatain sholat fajar itu, 2 rakaat sholat fajar itu sebagaimana dunia dan segala isinya. Ini dulu nih. Kenapa ketika kita bangun daripada tidur kita diperintahkan sholat fajar tadi. Dan sholat fajar itu kata Nabi itu seperti dunia. Wama fiha dengan segala isinya. Itu Nabi ngingatin ngajaran kita supaya kita memulai kehidupan dengan mental keberkahan. Bayangkan kalau orang mentalnya kaya sudah. Mentalnya kaya. Dia mulai bekerja. Ternyata pekerjaan itu berhasil. Dia nggak akan sombong. Kenapa? Udah punya mental kaya. Enggak akan sombong. Dia punya rumah mewah, dia punya mobil bagus, dia punya segalanya, enggak akan pernah sombong. Kenapa? Mental kaya. Ya. Kalaupun ternyata dia gagal, dia enggak akan kecewa. Kenapa? Aku udah punya dunia dengan segala isinya. Dia mental kaya. Tapi kita yang tidak memulai dengan sholat subuh dulu. Makanya kalau kita mau apapun ingat jangan lupa sholat. Kenapa? Kalau kita mentalnya miskin duluan, lalu dia berhasil, dia sombong. Itu yang orang kaya sombong. Kenapa? Mentalnya miskin. Tapi kalau ternyata dia gagal, stres. Kenapa? Mental miskin. Maka yang penting itu adalah mentalnya dulu. Nah, doa ini mengajarkan kepada kita yang pertama melatih mental. Sehingga kemudian dia meminta kepada Allah karunia. Dan dijauhkan daripada ketergantungan aman siwak dari manusia. Orang kalau punya utang, kan zaman sekarang ini zaman serba kredit nih. Rumah kredit, mobil kredit, TV kredit, kulkas kredit, bini jangan ada kredit. Makanya kadang-kadang mobil tuh bunyinya dit tuh klaksonnya kan kredit berarti itu. Kenapa? Karena mentalnya itu. Nah, maka kalau orang punya utang, ini prinsip nih. Makanya tahadus bin ni'mah saya berusaha menghindari hutang. Karena kalau kita punya utang, kalau didain itu dililit oleh utang, kita akan dikuasai. Baik utang budi maupun utang uang. Itu prinsip saya, enggak mau hidup itu punya utang budi dan utang uang. Kenapa? Kita akan dikuasai. Kalau kita enggak punya utang bebas. Mau ngapain Bian? Kan gitu. Lagi kalau sudah istilahnya kalau kayak kita akan pegawai. Kalau kita terlilit oleh utang, apalagi utang budi dengan siapapun, kita nggak bisa macam-macam, dikuasai oleh dia. Prinsip iman itu akan hilang. Kenapa? Karena dikuasain tadi. Nah, ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa sekalian di hari yang berkah ini. Salah satu di antara cara kita ya untuk menjaga ini semua. Yang pertama, di samping itu tadi, di samping untuk keberkahan tadi, karena tujuannya kan keberkahan. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah cek. Apa yang kita cek? Kita perhatikan, kita periksa penghasilan kita. Kenapa? Karena rezeki yang tidak halal itu membawa apa? Banyak mudaratnya. Doa kita kada diijabah. Berdoa setiap hari kita berdoa, doa kita mentol, nggak sampai ke Tuhan. Karena termakan hal yang diharamkan. Saya khawatir ibu, ya kita khawatir apa yang kita makan yang tidak halal itu jadi darah daging bagi kita. Dan bagian yang haram itu neraka. Kita punya anak, kita punya bini, khawatir betul. Anak-anak kita termakan yang haram, istri kita termakan yang haram itu khawatir banget. Makanya kalau orang bisa dari sisi yang halal, dia bisa dongak kepala. Makanya jujur, tahadus bin ni'mah saya bangga. Kita bangga kalau kita dapat yang halal. Jadi pegawai dari yang halal. Bukan cara nipu, bukan cara nyogok, bukan. Itu membuat kita semangat. Jadi pedagang yang halal. Lihat ada enggak jualan yang kita itu, jualan kita misalnya nipu, jangan sampai. Jangan sampai kita bohong, pedagang dari yang halal. Bertani dari yang halal. Bekerja jadi pegawai dari yang halal. Ya, nah ini yang perlu kita cek. Gimana nih penghasilanku? Apa yang telah aku kasih pada anak istriku? Bagaimana anak-anakku? Karena boleh jadi apabila yang kita kasih makan itu bukan yang halal,
Anak-anak kita kasihan, kenapa kok hafalannya lambat? Kenapa kok bahasa Banjar itu pembabal, bahasa pembajar? Kenapa? Kita perhatikan makanannya. Karena kalau makanan itu bersih, rezeki itu bersih dari yang halal, insya Allah apapun yang kita inginkan Allah bantu. Ya, apapun. Maka itu ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cek penghasilan kita tuh, cek suami kita dicek. Abahnya dapat dari mana? Nih kadang-kadang ya Allah, ya Rabb, kadang-kadang mohon maaf benar nih. Suami kadang-kadang terpengaruh juga oleh, mohon maaf, ini bukan nyalain semua sih. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang banding-bandingin abahnya. Oleh tetangga kita tuh. Mobil hanyara. Seraba kulkas hanyara. TV hanyara. Coba pangpian apa? Jangan laki pulang. Bujur kayak banyak aja. Mobil hanyara, kulkas hanyara, tapi bini hanyara juga. Aku lah kayak itu juga misalnya. Ini yang kadang-kadang terpengaruh lah para suami untuk berbuat yang tadi. Makanya ibu dorong suami, biarlah enggak apa-apa. Yang penting halal. Nah keberkahan itu yang penting. Saya bilang enggak penting banyak. Banyak tuh enggak penting. Makanya doa-doa yang diajarkan Nabi mulai kita lahir tuh ya. Doanya pasti doa berkah. Tadi kata Ustadz Tamjid, barokah itu adalah aziyadatul khair, menambah kebaikan-kebaikan. Kita punya anak barakah gimana? Baik, jadi soleh dia. Nanti kita kasih nama doanya apa? Barakallahu lahu wa barakallahu lahu atau barakalaha kan kalau dia perempuan. Nanti ketika menikah lagi anak kita apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Pasti keberkahan. Yang kita cari hidup itu berkah, ya. Sama menikah Bu ya, itu bukan yang dicari apa ini. Makanya dulu Uqail bin Abi Thalib itu mau nikah. Itu doanya birifai wal banin. Semoga engkau tuh tuntung pandang, semoga engkau banyak anak. Lah kata Uqail, jangan kau baca doa itu. Itu bukan tujuan menikah. Karena banyak orang menikah belum punya anak. Maka kalau dia menikah belum punya anak, apakah itu salah? Enggak. Jadi doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah yang kita cari. Jadi hidup itu simpel sebetulnya. Hidup itu enggak usah banyak, yang penting berkah. Ya, gaji 4 juta sebulan enggak apa-apa, tapi tunjangan 10 juta gitu ya. Baik, barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Hidup baik dimulai dari yang halal dan segala sesuatu usahakan yaitu berkahnya Ustadz ya. Masya Allah, segala sesuatu jarsidin namun kau hidup kita ini pas-pasan aja Bu. Pas-pasan setahun sekali haji ya, kalau pas-pasan sebulan sekali umroh gitu kan Ustadz. Masya Allah. Oke, langsung saja bunda-bunda semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama pencerahan ya dari dua guru kita. Yang pertama di awal tadi yaitu Ustadz Tamjid Nur. Dan yang kedua tadi Ustadz Husaini Sahlan berkenan dengan tema kita hari ini, hidup baik dimulai dari yang halal. Langsung saja ulun buka 2 pertanyaan dulu Bunda ya. Silahkan Bunda yang ingin bertanya angkat tangan boleh. Wih Masya Allah, ini semangat-semangat semua ini bunda-bunda ini Ustadz. Oke, ulun mulai dari yang ibu di depan dulu, silahkan. Gih, perkenalkan nama ibu, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Peti dari Jamaah Masjid Hasanuddin Majedi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Iya Bunda. Tema kita pada hari ini adalah hidup baik dimulai dari yang halal. Mohon izin bertanya Ustadz, dalam kondisi ekonomi yang kadang dirasa sulit, ada orang yang nekat melakukan sesuatu yang haram agar bisa meraih keuntungan besar. Bagaimana agar kita mampu menanamkan kekuatan, keyakinan bahwa keberkahan harta lebih utama dan baik dibanding jumlah angkanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baik sekali pertanyaannya dari Ibu Betty, nggih Bu. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua silahkan dari Ibu yang di depan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari program latihan terjemah Quran. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Husaini Sahlan.
Mohon izin Ustadz, di era saat ini Ustadz, di gempuran media sosial, kita sering melihat influencer-influencer memamerkan harta, rumah, dan mobil mewah serta kekayaannya. Sebenarnya bagaimana Islam memandang hal tersebut Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga Bu ya, karena kadang-kadang kalau sekarang Bu sebutannya flexing. Wah, flexing Bunda ya. Jadi kita mau memamerkan sesuatu yang kita punya gitu ya. Sekalinya jar yang lain ada yang lebih pada itu padahal ya kalau Bunda lah, tapi kadang menunjukkan, nah Masya Allah. Tapi ini kita akan minta pendapat dari para ustadz kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan pencerahan dari Ustadz Tamjid Nur dan Ustadz Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu hidup baik dimulai dari yang halal. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar bagaimana komitmen orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya tentang angka yang kita dapatkan, namun juga keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita dapatkan dari sisi Allah, yaitu keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari sisi Allah, insya Allah akan menjadikan hidup kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bunda-bunda semua, tadi di awal kita sudah mendengarkan sama-sama di Bunda berkenaan dengan tema kita hari ini yang menarik sekali, yaitu hidup baik dimulai dari yang halal. Penting sekali Bunda ya, bangun tidur dimulai dari yang halal, beraktivitas dimulai dari yang halal, menyambut suami barangkali juga dimulai dari yang halal. Nah itu Bu Hanpian lebih berpengalaman, paham aja ya kala. Artinya Bunda, penting untuk menjaga kehalalan dari setiap apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan para guru kita tadi, para ustadz kita, Ustadz Tamjid Nur, Ustadz Husaini Sahlan juga menyampaikan dengan sangat jelas sekali berkenaan gimana caranya agar kita ini hanya meraih yang berkah-berkah saja. Nah Masya Allah, sebelum kita, tadi kan ada sudah 2 pertanyaan Bunda ya. Sebelum kita ke 2 pertanyaan itu, ulun cek dulu semangat Bu Hanpian. Tes lagi, hari yang berkah. Wah, Masya Allah. Baik Bunda, tadi yang pertama kita dapat pertanyaan ya dari Ibu Peti Fatimah Bunda ya. Ustadz, dalam kondisi ekonomi yang kadang dirasa sulit, ada orang yang nekat melakukan sesuatu yang haram. Masya Allah, agar bisa meraih keuntungan besar. Bagaimana agar kita mampu menanamkan kekuatan keyakinan bahwa keberkahan harta lebih utama dan baik dibanding jumlah angkanya. Wah ini seringkali terjadi di fenomena di masyarakat ini Bunda. Kita mintakan kepada Ustadz Tamjid Nur untuk menanggapinya. Gimana nih Ustadz? Kadang-kadang Ustadz kita ini supaya dapat nominal yang lebih besar, semua langkah kita lakukan. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih ya. Bagus pertanyaan Ibu tadi. Ini terkait sebenarnya dengan iman. Sebelum konsep hadis, orang tidak akan melakukan satu pelanggaran termasuk dalam urusan rezeki kalau dia orang yang beriman. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah dan Allah sudah menjanjikan, menjamin rezeki dan keperluan kita selama kita hidup. Jadi kalau orang punya iman seperti itu tidak akan main-main ya. Karena dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada hadis begini mengatakan ya, ini terkait dengan perkara-perkara yang haram. Pertama perilaku haram misalnya tentang zina. Apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Perkara harta. La yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Terus perilaku minum khamar. Seorang ya di situ dikatakan tidak akan melakukan perbuatan yang sifatnya haram, ya seperti zina tadi kalau dia orang itu beriman. Tidak mencuri seorang pencuri kalau dia seorang beriman. Tidak minum khamar lah seorang yang beriman. Jadi pelanggaran itu menyangkut iman. Dan orang beriman tidak ada kesulitan ekonomi. Mohon maaf ya. Mukmin tidak akan sulit ekonomi. Jadi kalau ada orang masalah ekonomi, tidak benar itu Bu.
Itu membuktikan orang yang beriman. Coba bayangkan, burung yang tidak punya kolkas saja aman, dia tetap menyanyi, ceria dia. Pernah ketemu burung di sarangnya ada kulkas, Bu? Ada punya kosmos. Kok dia masih bisa bernyanyi riang? Kenapa? Rezekinya dijamin Allah. Masa kita yang punya kulkas, ya, punya pekerjaan, kok masih kesulitan ekonomi? Ini menunjukkan masalah iman. Untuk itu perkuat iman. Perkara iman Nabi instruksikan, jaddidu imanakum. Jadi iman ditajdid, Bu. Jadi orang-orang yang seperti yang digambarkan Ibu tadi itu membuktikan imannya lemah. Mungkin imannya keluar. Ya, ada iman yang turun naik, al imanu yazid wa yanqus, itu turun naik. Tapi ada iman yang keluar masuk, Bu. Tuh pelaku selingkuh imannya keluar. Pencuri, koruptor imannya keluar. Hari itu dia nggak beriman. Kenapa? Kata Nabi tidak akan selingkuh kalau orang itu ada iman. Berarti waktu selingkuh, waktu zina imannya keluar. Wa taubatu ma'rudatun ba'd. Setelahnya mungkin dia masih ditawarkan bertobat. Orang bertaubat berarti kembali imannya. Siap menerima hukuman. Itu taubat itu. Nah, jadi konsepnya itu adalah iman. Kalau kita ada iman, insya Allah kita akan menjauh di perkara itu. Karena orang beriman itu apa yang dicarinya? Barokah, bukan nilai materi yang banyak, enggak. Penting barokah, ya. Jadi yang kita cari bagi mukmin itu adalah keberkahannya itu. Lihat makna orang beriman itu. Dikatakan iman itu adalah al-imanu tasdiqul khabar wa takdzibun nazar. Iman itu adalah membenarkan yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya. Mendustakan apa yang dia lihat. Kalau Allah katakan ini haram, walaupun banyak, dia nggak mau. Karena dia percaya kepada yang Allah katakan. Dan yang haram itu adalah najis. Adalah jorok, jijik. Innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Lihat. Perilaku haram itu adalah fahish. Fahish itu pula kalau ulun gambarkan secara zahir. Pian ada ketemu kucing mati seminggu. Ya, pertama bau. Yang kedua menghasilkan danur, kotoran. Mau enggak dekat? Itu najis, itu haram. Maka perilaku zina seperti itu. Maka jangankan mengerjakan, mendekat saja tidak mau. Itu sederhananya. Terima kasih. Alhamdulillah, Ya. baik terima kasih Ustadz Tamjid Nur. Masya Allah ini sudah cukup jelas sekali Bunda ya. Masya Allah. Baik langsung saja kita yang kedua, kita mintakan kepada Ustadz Husaini. Ustadz tadi ada pertanyaan dari Bunda Ika, di era saat ini katanya begitu banyak sekali gempuran media sosial yang orang-orang flexing, memamerkan kekayaan gitu ya. Ada yang rumah gede banget gitu ya, mobil bagus-bagus dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pandangan Islam melihat hal seperti ini bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, pertanyaan luar biasa nih. Update, ya, flexing tadi ya. Itu pamer di media sosial, pamer mobil mewah, rumah mewah. Bagaimana pandangan Islam? Surah Ad-Duha terakhir itu apa? Bini'mati rabbika fahadis. Dengan nikmatmu boleh diberitahukan, boleh. Tetapi kemudian kebolehan itu nanti terkait dengan niat dan caranya. Boleh kita menyampaikan nikmat, tapi ada enggak kemaslahatan? Misalnya kalau kita ingin tunjukin sesuatu di media sosial, hal-hal yang ini, tapi niatnya untuk mengedukasi. Bahwa saya bisa punya ini karena ini loh, artinya apa? Edukasinya. Tapi kalau niatnya pamer, niatnya ingin ditampakkan, yang pertama hati-hati, iri dengki. Hasad, belum ain, pandangan-pandangan mata. Belum lagi kasihan orang-orang yang di bawah sana, bagaimana rasa mereka.
Sementara kita pamer kekayaan kita, pamer harta kita, pamer kemesraan kita, pamer segala macam yang kita pamerkan. Maka yang perlu diperhatikan adalah niat dan caranya. Kalau niatnya adalah lillah, bukan karena ingin ditampakkan, bukan karena ingin kesombongan, bukan karena ingin ria, saya kira sah-sah saja. Ustadz Ehja bangun pesantren, dia tampakkan. Itu untuk edukasi silahkan. Tapi kita kemudian ada niat supaya oh aku ini sudah kaya, aku ini begini. Itu nanti harus kita perhatikan bahwa itu tidak dibolehkan. Jadi pada dasarnya boleh tapi tergantung pada niat dan caranya. Begitu ya. Masya Allah, ini berarti kembali kepada innama amalu biniyat Ustadz ya. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi pada dasarnya barangkali mungkin kita melakukan kebaikan-kebaikan Bunda, boleh-boleh saja menunjukkan kepada saudara kita. Barangkali dengan melihat itu mungkin termotivasi Ustadz ya. Masya Allah, tapi kalau niatnya memang dari awal adalah untuk pamer-pamer, merendahkan orang lain, menyinggung dan lain sebagainya. Wah ini yang hati-hati, Masya Allah. Baik, kita buka 2 pertanyaan lagi, masih ada waktu ini ya, silahkan yang ingin bertanya. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hawariyah dari pendidikan. Saya ingin mau bertanya, misalnya ada keluarga kita yang ingin hijrah dari tempat kerjanya yang diharamkan, misalnya tempat kerjanya ada unsur praktik riba. Bagaimana kita memberi solusi atau panduan atau jalan keluarnya agar terbebas dari yang kita haramkan, yang diharamkan oleh Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan lagi Bunda. Oh ini silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rokayah. Saya dari program Tahsin Masjid Hasanuddin Majidi. Kami ingin bertanya Ustadz, bagaimana dampak harta yang haram itu di dalam keberkahan rumah tangga dan tumbuh kembang anak-anak kita? Apakah benar bahwa harta yang haram itu yang masuk ke dalam tubuh kita bisa mempengaruhi dengan akhlak dan perilaku kita? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diberikan jawaban yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang ketiga ini kita mintakan kepada Ustadz Tamjid Nur untuk menanggapinya. Tadi dari Bunda Hawariyah, Ustadz, bagaimana jika ada keluarga kita yang barangkali bekerja di tempat-tempat yang tidak diinginkan Allah nih, maksudnya ada unsur-unsur riba gitu ya. Ini Ustadz bagaimana tanggapannya Ustadz? Baik, terima kasih. Kembali kami sampaikan ini terkait dengan iman. Jadi pendekatan imaniyah. Ketika yang bersangkutan dengan keimanannya dan keyakinannya memahami bahwa hakikat sesuatu yang haram itu justru mudarat, yang halal itu maslahat, tentu dia akan berpikir. Jadi pendekatannya imaniyah. Ya. Jadi kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa yang dikerjakan misalnya ini adalah haram, ini praktik riba. Nah kita sampaikan dengan dalil-dalil, dengan pemikiran yang rasional, bahwasanya yang haram itu pasti mendatangkan mudarat. Sebenarnya tujuan hidup kita ini apa sih? Tujuan akhir adalah kematian. Kematian itu apa? Kematian itu kata Nabi ya, raudhatum mir riyadil jannah au hufratun min hufatin nar. Jadi kita ingin di akhirat itu adalah ingin kenikmatan surga. Dari mana mendapatkannya? Dari yang halal, dari yang baik. Nah kalau itu semua dipahami oleh kita dan yang bersangkutan, insya Allah dia sendiri akan menjauh dari perkara itu, walaupun pekerjaannya mungkin dia dalam sudut pandang orang dunia itu hina, tapi halal itu lebih baik ketimbang tampaknya berjas, ya, berdasi, tapi dalam konsep ribawi, nauzubillah, tidak akan menjanjikan kebaikan. Ya, demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Tamjid Nur, Masya Allah. Langsung saja kita ke pertanyaan yang keempat. Ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya dari Ibu Rukayah tadi ya.
Ini Ustadz, pertanyaan yang menarik sekali Ustadz, barangkali ini menjadi pengingat untuk kita semua begitu ya, bagaimana dampak dari harta yang haram terhadap keberkahan rumah tangga termasuk juga tumbuh kembang anak-anak Ustadz. Karena barangkali ada makanan-makanan yang masuk yang haram ternyata justru memengaruhi akhlak dan perilaku atau hati dari orang tua kita, sanak saudara kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita. Silahkan Ustadz Husaini. Baik Bunda, terima kasih. Apakah makanan yang haram itu mempengaruhi keluarga? Jelas. Pertama, keberkahan rumah tangga itu akan hilang. Kenapa? Karena makanan yang dimakan menjadi darah daging itu menghilangkan keberkahan. Yang kedua, ini kadang-kadang sering muncul pertanyaan-pertanyaan juga. Rumah tangga kadang-kadang terjadi keributan. Bertengkar itu biasa. Tetapi pertengkaran yang selalu terjadi senantiasa menghiasi rumah tangga. Itu salah satunya perlu dicek makanan kita dari mana. Kemudian anak-anak kita juga terhambat dalam segi kecerdasannya, kemudian ibadahnya. Tercemar oleh makanan yang haram tadi. Maka itulah ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian menjadikan kualitas rumah tangga kita pun kehilangan keberkahan. Saya kira itu Bunda ya. Terima kasih. Masya Allah, begitu pentingnya untuk menjaga makanan-makanan yang halal agar masuk ke dalam tubuh kita pun juga menjadikan sesuatu yang halal. Baik pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan-tindakan kita. Masya Allah, betul Bunda ya. Alhamdulillah Bunda, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama pencerahan dari para ustadz kita dan insya Allah siap kita amalkan. Siap Bunda? Alhamdulillah pemirsa. Dari jawaban-jawaban para guru kita tadi menjadi penutup acara kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita mendengarkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Agar apa? Agar kita bertekad untuk berkomitmen menjaga diri kita dari yang halal-halal. Sehingga insya Allah apa yang sudah kita usahakan jika kita mendapatkan atau memiliki segala sesuatu yang halal dari sisi Allah. Maka insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Saya Ihza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukan hati. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami mengawali doa di hari yang berkah ini dengan menyebut asma-Mu. Seraya memohon semoga acara hari yang berkah ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, terimalah ya Allah dari kami ungkapan puji syukur kami kepadamu atas setiap tetesan kucuran rahmat-Mu, atas setiap bilangan hamparan karunia-Mu, atas setiap butiran nikmat-Mu yang tiada berbilang. Ya Allah, terima kasih atas semua fasilitas hidup yang telah Engkau hamparkan ini untuk kami. Yang dengannya lah kami dapat beraktivitas dan berencana menata dan mewarnai kehidupan kami dari hal-hal yang halal sehingga kemudian semua berkualitas dan lebih baik. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Apapun yang kami lakukan semuanya adalah semata-mata ingin meningkatkan nuansa hidup dan penghidupan kami. Kami menyadari bahwa kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin adalah dambaan setiap insan. Untuk itu ya Allah, berilah kami sekalian kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan kehalalan, yang halalan thayyibah. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.